Di bawah pengawasan Selir Yan dan Feng Ge, sinar energi Dong Huang Tai langsung menuju ke kepala Dong Huang. Liontin Kaisar Timur memiliki liontin jiwa berusia 1000 tahun, jejak jiwa ini kata Selir Yan ragu-ragu. Liontin jiwa 1000 tahun dapat mencegah semua tindakan merebut rumah, dan sinar roh yang dilepaskan oleh Luo Zeng dapat dikenali oleh liontin jiwa dalam sekejap, dan kemudian dimusnahkan tentu saja, ini hanya selir kekhawatiran Yan, lagi pula. Jiwa Qi yang dilepaskan oleh Luo Zeng sangat aneh, sepertinya itu adalah jiwa Dong Huang sendiri, tetapi nafasnya sedikit aneh, memang bukan Dong Huang. Sementara Selir Yan masih khawatir, sinar energi Dong Huang Tai diam-diam masuk, dan dalam tarikan napas, kelopak mata Dong Huang bergetar, dan dia membuka matanya. Mata itu tampak bertatahkan bintang, tampak berseri-seri. Selir Yan memandangi Dong Huang, pupil matanya yang lembut dan indah berkilat dengan mata yang tak terbayangkan, dia tampak sedikit tidak bisa dipercaya, Dong Huang benar-benar bangun. Yang mulia, Selir Yan tidak bisa menahan diri lagi dan hendak bergegas. Feng Ge yang berada di sebelahnya memeluknya dengan sedikit malu, dan pada saat yang sama berkata dengan suara rendah, ibu, dia bukan ayahnya. Feng Ge telah melihatnya di sisi lain, jadi dia secara alami mengerti kebenaran. Namun, sulit baginya untuk mendefinisikan Dong Huang Tai saat ini. Bagaimanapun, jiwa dan raga adalah Dong Huang, tetapi yang satu adalah dewa sejati dan yang lainnya adalah tiruan. Berpikir dalam-dalam, pikirannya sedikit bingung. Tidak mungkin, Selir Yan menggelengkan kepalanya. Jika Dong Huang Tai benar-benar dibawa pergi, dia tidak akan memiliki aura yang akrab ini, dia percaya pada penilaiannya sendiri, jadi dia berpikir bahwa Luo Zeng menggunakan beberapa cara untuk membangunkan Dong Huang. Dong Huang melirik Selir Yan, matanya tertuju pada Feng Ge, tetapi dia sedikit tersenyum dan berkata kita bertemu lagi, ini ibumu. Feng Ge mengangguk, ibuku sepertinya salah paham denganmu. Dong Huang tersenyum sedikit, dan berkata kepada Selir Yan aku memang kaisar pertama Dong Huang Tai, tapi aku bukan Dong Huang yang dulu tahu kaisar timur itu adalah benih yang saya sebarkan dalam kekacauan ini. Benih, Selir Yan terus linglung. Feng Ge langsung menjelaskan kaisar timur yang asli memasuki pantai seberang sejak lama, ibu pasti sudah mendengar tentang ras manusia di pantai seberang, kan? Ayah kaisar diciptakan oleh kaisar timur yang asli. Singkat dan to the point, dan Selir Yan tidak mengabaikan segalanya. Dia telah mendengar Yang Mulia menceritakan tentang berbagai legenda tentang orang-orang di sisi lain, dan dia telah melakukan kontak dengan mereka sendiri, tetapi dia belum pernah melihat apa disebut ras manusia dari sisi lain. Luo Zeng, yang sedang menonton pertunjukan di sebelahnya, tersenyum ringan dan bertanya, Tuan Dong Huang, berapa banyak tingkat kekuatan yang bisa dia gunakan? Dia memasukkan jiwa Qi Dong Huang Tai ke dalam tubuh Dong Huang untuk berurusan dengan Kaisar Jun jika Anda tidak dapat menunjukkan kekuatan penuh Anda, nasib semua orang mungkin masih sangat tidak pasti. Dong Huang Tai berdiri, mengulurkan tangannya dan mengangkatnya dengan lembut di pinggangnya, dan dia memiliki pedang Zihong di tangannya. Setelah dia melihatnya, matanya menunjukkan kekaguman, pedang yang bagus. Kemudian dia menatap Luo Zeng dan berkata kecuali celah jiwa, yang lain harus dapat mengerahkan 100% kekuatan mereka. Alasan utamanya adalah sinar energi dan jiwa terlalu lemah. Dong Huang Tai saat ini tidak dapat menahan serangan jiwa, tetapi Dong Huang Tai sendiri memiliki energi ribuan tahun, jiwa memakai harta langka seperti itu, dan mereka tidak takut dengan serangan jiwa biasa, belum lagi Di Jun tidak boleh menggunakan serangan jiwa untuk mengujinya saat melihat kebangkitan Dong Huang Tai. Setelah menanggung beban, Dong Huang Tai juga membaca api ingatan Dong Huang. Jika itu adalah invasi jiwa, akan butuh waktu lama untuk membaca api ingatan sendirian, dan bahkan menolaknya, bagaimanapun juga, itu bukan miliknya ke api ingatan-ingatan sendiri. Tetapi untuk Dong Huang Taiyuan, masalah ini tidak ada, tetapi fusi telah sepenuhnya digabungkan dalam sekejap mata. Boom! Pada saat ini, Gunung Tai meraung lagi. Beberapa tempat di gunung tiba-tiba meledak beberapa lubang besar, dan dengan munculnya kotak biru kecil, Di Jun terbang tinggi di langit lagi. Dan mayat yang diseretnya sudah mulai hancur, meski mayat yang ditenun oleh penenun mayat tidak akan menyerah tanpa balas dendam, bagaimanapun juga ada batasnya. Adapun orang kuat seperti Gan Gaohan yang tergantung di mayat, mereka juga berkecil hati. Saat Di Jun keluar masuk gunung seperti ini, banyak orang terlempar, hanya Gan Gaohan dan 5 lainnya yang tersisa. Karena kamu sangat gigih, aku akan memberimu tumpangan, Di Jun kembali menatap Gan Gaohan. Saat dia mengangkat sayapnya, bayangan matahari di belakangnya muncul, dan suhu menjadi lebih panas. Karena dia telah menggunakan 9 matahari memadamkan kemampuan ilahi dunia belum lama ini,
dia tidak dapat menggunakannya terus-menerus sekarang, tetapi tidak sulit untuk melepaskan api ilahi gagak emas yang terkuat. Desir, geser, geser. Saat sayap terus mengepak, ular api tumbuh dari bayangan matahari di belakangnya. Ular api ini meregangkan leher mereka dan bergerak menuju tubuh yang menempel di mayat. Gan Gaohan dan yang lainnya meludah keluar gumpalan roket. Su Ningsuyuan, yang sedang berbaring di dinding gunung, berteriak, "Gan tua, lepaskan." Nyatanya, di medan seperti itu, tidak ada artinya bagi mereka untuk menghentikan Di Jun dengan keras kepala. Di Jun akan membunuh Dong Huang sekarang, dan tidak ada yang bisa menghentikannya tidak. Jangan lepaskan. Gan Gaohan menyeka kotoran di wajahnya, dan menawarkan token dari pantai seberang. Bunga bana bermekaran di sekelilingnya dan yang lainnya. Bunga Bianhua ini tidak sebaik yang menjebak Di Jun sebelumnya, tetapi mereka masih memiliki kekuatan supranatural ruang dan dapat menyerap segalanya. Roket yang dimuntahkan oleh ular api itu mengangkat leher mereka dan menghilang langsung ke dalam bunga merah cerah. Melihat metode Gan Gaohan, Di Jun menyeringai di wajahnya. Saat roket terus tenggelam ke dalamnya, bunga bana yang mekar dengan cepat terbakar, dan ruang dalam langsung terbakar. Feng, di bawah penyebaran cepat api ilahi gagak emas, salah satu orang kuat terbakar dan terbakar menjadi abu dalam sekejap. Wajah Gan Gaohan penuh keengganan, dan akhirnya dia memilih untuk melepaskan, dan dipisahkan dari mayat dengan beberapa orang lainnya. Mayat yang menjebak Di Jun ini juga ditukar dengan nyawa rekannya, namun pada akhirnya gagal. Gan Gaohan secara alami sangat puas diri tanggung jawab. Dan mayat penenun yang awalnya tidak bisa dihancurkan, setelah dilemparkan oleh Di Jun begitu lama, akhirnya runtuh di bawah pembakaran api ilahi Golden Crow, dan terbakar abis. Gan Gaohan jatuh dari ketinggian tinggi ke sebuah batu besar di bawah, dan dia langsung jatuh dalam posisi berlutut. Retak. Batu itu berubah menjadi bubuk ketika dia berlutut. Arah di mana dia berlutut adalah Istana Taidi. Gan Gaohan telah mengikuti Kaisar Timur selama bertahun-tahun, tetapi sekarang dia tidak dapat melindungi Tuhan, kehilangan hatinya dapat dibayangkan. Setelah berlutut dan bersujud, dia terbang, dan pada titik ini, dia hanya bisa bertarung dengan nyawanya. Ketika Gan Gaohan melompat, telapak tangannya bergetar hebat, dan retakan keluar dari punggung telapak tangan ke lengannya. Darah di celah itu menyebar dan berubah menjadi segenggam kabut darah. Tangan Gan Gaohan menjentikkan dengan ringan di kabut darah, dan pedang panjang terkondensasi dari kabut darah. Pedang Tuhan. Ketika Gan Gaohan mencabut pedang panjang itu, pintu sebelah berguncang lagi, dan segenggam kabut darah bermekaran. Dia mengulurkan tangannya dan menarik pedang kedua dari kabut darah. Pedang Sisawan. Pedang pengembalian bangau. Saat kepulan kabut darah keluar dari lengannya, sebuah pedang panjang dipadatkan, dan akhirnya lebih dari 10 pedang panjang digantung di sampingnya. Ayo bersama. Gan Gaohan meludahkan satu kata, semua pedang panjang ditumpangkan bersama, dan nafas pedang panjang menjadi lebih tebal. Meteor Demon Hand. Pada saat ini, Gan Gaohan mengorbankan token lain dari sisi lain. Itu adalah tangan hantu hitam dengan kulit bergerigi dan kuku runcing. Setelah tangan hantu dikorbankan, itu menggantikan tangan Gan Gaohan seperti sarung tangan. Dia meraih pedang itu lagi, dan menghilang di tempat dalam sekejap. Wosh! Saat berikutnya, Gan Gaohan muncul di belakang Di Jun, tiba-tiba mengayunkan pedang panjangnya, dan pedang itu menyeret pelangi berdarah dan langsung menuju ke Di Jun. Retak. Tangan hantu, sebagai tanda keturunan dari pihak lain, juga melepaskan kekuatan ilahi yang sangat kuat. Dan Gan Gaohan menempa pedang dengan darah, menambahkan lebih banyak kekuatan pada tebasan ini. Tapi tepat saat pedang itu ditebas, sudut mulut Di Jun sedikit retak, dan satu tangan, seperti kilat, meraih jari tangan hantu itu, lalu Di Jun tiba-tiba mengangkat Gan Gaohan, menggulingkan Gan Gaohan di udara. Bang! Di Jun menginjaknya lagi, Gan Gaohan menembak jatuh dari ketinggian, dan menghantam keras tidak jauh dari Luo Zeng. Darah Gan Gaohan dikonsumsi terlalu banyak, dan ketika dia dipukul seperti ini, seluruh tubuhnya hampir hancur, tetapi tidak banyak darah yang mengalir dari lukanya, dan wajahnya sepucat kertas. Aku mencoba yang terbaik. Sebuah pikiran melintas di benak Gan Gaohan. Jika dia masih memiliki sepotong kekuatan yang belum terpenuhi, itu adalah untuk membakar token dari pantai seberang. Namun, banyak orang di dunia ini sangat tabu untuk membakar token dari pantai seberang. Tepat ketika Gan Gaohan sedang berbaring di tanah, menunggu Di Jun bunuh diri, dia melihat ke samping ke arah Luo Zeng. Saat matanya terpaku, jejak keheranan muncul di wajahnya yang sepucat kertas. Dia melihat Dong Huang membuka matanya dan berdiri. Dong Huang, apakah kamu sudah bangun? Saat Gan Gaohan menatap ke sana,
Dijun melihat ke bawah dengan tatapan yang sama dari atas. Di wajah indah itu, ada keheranan dan kebingungan yang tak ada habisnya. Mengapa ini terjadi? Seseorang mengambil Kaisar Timur. Ini adalah reaksi pertama Dijun. Dong Huangtai terjebak di sisi lain oleh mereka, dan tidak mungkin untuk kembali. Ada sedikit kemarahan di mata Dijun. Dia dulunya adalah saudara laki-laki dan perempuan dengan Kaisar Timur Tai, bahkan jika dia ingin membunuh Kaisar Timur, Dijun tidak akan membiarkan orang lain mengambil rumahnya dari Kaisar Timur. Ini juga merupakan semacam penghinaan bagi Kaisar Timur. Siapa kamu? Dijun bertanya dengan suara dingin. Dong Huangtai menatap Dijun di langit, dan senyum di wajah giok itu penuh percaya diri. Aku adalah aku, Dong Huangtai, penguasa Star Sword Realm. Dijun tertegun lagi saat mendengar ini. Menilai dari ekspresi Dong Huangtai, dia sepertinya tidak berbohong, tapi apa-apaan penguasa wilayah pedang bintang. Bahkan Luo Zeng sedikit tercengang, jika dia bisa menakut-nakuti Dijun dengan nama Dong Huang, apakah itu hasil terbaik? Apa yang Anda laporkan kepada penguasa Star Sword Field seperti ini? Luo Zeng tentu saja tidak tahu, setelah Dong Huangtai mendapatkan tubuh ini, hatinya yang bersemangat bergetar. Dia belum pernah ke kekacauan selama bertahun-tahun. Itu ribuan era kekacauan. Hari ini, ketika dia mendapat kesempatan ini lagi, dia tidak takut bertarung sama sekali, tetapi ingin memintanya. Jika Dijun benar-benar kabur, dia pasti ingin menangis. Wajah Dijun benar-benar suram. Dia telah menyimpulkan bahwa Kaisar Timur Tai pasti mengambil rumah itu, tetapi dengan karakternya, dia secara alami tidak akan terlibat dalam perselisihan yang tidak perlu dengan Kaisar Timur. Saat dia mengulurkan tangannya dan mencubitnya, kotak biru itu mulai menyusut. Ketika kubus biru menyusut, itu cukup untuk meremas orang di dalamnya menjadi pasta daging. Dong Huangtai melihat ke ruang yang menyusut, menyipitkan matanya sedikit, dan tersenyum. Dia mengulurkan dua jari dan menjentikkan dengan ringan pada ruang. Dua goresan muncul di ruang itu, dan saat goresan itu muncul, ruang itu hancur. Metode konstruksi ruang yang sempurna, metode sekecil itu dapat digunakan untuk menjebak orang. Dong Huangtai mengetukkan jari kakinya ke tanah dengan ringan, dan dia terbang. Mata Dijun tertuju, dan wajahnya semakin aneh. Dilihat dari penampilan Dong Huang, sepertinya dia mengetahui kekuatan supernatural spasialnya dengan sangat baik. Setelah Dong Huangtai terbang langsung ke langit, dia melihat sekeliling ke segala arah dunia saat ini benar-benar berbeda dari Chaos nomor 77. Chaos nomor 77 dipenuhi dengan bidang bintang, besar dan kecil, tapi di sini ada potongan raksasa negara yang begitu besar dan tak terbatas. Setelah mengalihkan pandangannya ke belakang, dia sudah mengambil pedang Zihong di tangannya. Saat Dong Huangtai mengguncang pedang pelangi ungu dengan ringan, suara merdu muncul, dan dia memainkan serangkaian suara aneh dengan suara pedang. Suara itu merdu dan merdu pada awalnya, sangat menyenangkan, tetapi ketika suaranya semakin keras, tiba-tiba membuat orang merasa kesal. Dijun menatap Dong Huangtai dengan saksama. Dia ingin melihat trik macam apa yang dimainkan si palsu ini, jadi dia mendengarkan dengan sangat serius. Tanpa diduga, Dong Huangtai tiba-tiba mengulurkan jarinya, dan menjentikkannya ke pedang Zihong. Ding! Saat suara itu berubah tajam, Dijun hanya merasakan jantungnya meledak, dan saat ini dia sedang kesurupan. Dong Huangtai mengambil kesempatan ini untuk meluruskan pedang panjangnya dan menusuk Dijun. Ketika Dijun sadar kembali, ujung pedang panjang itu sudah menyentuh dadanya tidak jauh, setelah wajahnya berubah, seluruh tubuhnya berubah menjadi kotak biru kecil yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang dalam sekejap, dan dia berhasil menghindari tusukan itu. Dijun melayang tidak jauh, menatap Dong Huangtai dengan mata dingin, di mana kamu mempelajari triknya. Dong Huangtai memegang pedang Zihong dan berkata dengan senyum tipis, beberapa orang hampir mati karena trik. Sekarang bukan hanya Dijun yang memastikan bahwa itu bukan Dong Huang sendiri, tapi Gan Gaohan yang terbaring di tanah dan tidak bisa bangun Ning Suyuan dan yang lainnya juga mengerti bahwa orang ini bukan Dong Huang. Lagi pula, setelah berdirinya Istana Tai, Kaisar Timur menganggap dirinya sebagai ahli pedang asli di dunia, dan bertindak sangat sopan, jadi dia tidak tahu bagaimana mempraktikkan metode seperti itu. Adapun mengapa orang ini dapat dengan mudah mengambil alih Kaisar Timur, mereka juga tidak dapat mengetahuinya. Kaisar Timur Tai sama sekali tidak peduli dengan pandangan orang lain. Dia akhirnya mendapatkan kebebasannya, dan dia hanya ingin berbicara tentang apa yang telah dia simpulkan selama bertahun-tahun dan memanfaatkannya, bagaimanapun, masih ada perbedaan besar antara lingkungan di sisi lain dan dunia yang kacau. Dijun menatap Dong Huangtai dengan curiga, pupil matanya yang gelap dipenuhi dengan niat membunuh.
Kalau begitu aku ingin melihat seberapa mampu kamu dengan trik kecilmu. Hah! Dijun merentangkan tangan kanannya dengan ringan, memegang tombak bekas luka bintang di tangan kanannya, lalu dengan ringan menggerakkan tangan kirinya ke arah Dong Huang Taiyi dengan satu jari, sinar cahaya bintang telah jatuh dan melayang di atas kepala Dong Huang Taiyi. Kaisar Timur, Gan Gaohan dan pembangkit tenaga listrik Tiangong lainnya melihat cahaya bintang, dan wajah mereka berubah drastis. Mengandalkan senjata tanda bintang, Dijun membunuh banyak ahli Tiangong. Tentu saja, mereka tidak ingin Dong Huang menderita senjata ini. Tapi mereka bahkan tidak punya waktu untuk menjadi bugar, Dong Huang Taiyi sudah ditandai dengan senjata bertanda bintang. Dijun mengangkat tombaknya dengan tajam, dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Saat ini, Dong Huang sepertinya masih melihat cahaya bintang di atas kepalanya, memikirkan solusinya. Saat Dijun menghilang, Dong Huang juga memancarkan sosoknya dan datang ke depan tembok gunung dengan sertifikat cahaya bintang. Setelah sosok Dijun muncul, dia menikam ke depan dengan tombak panjangnya. Dengan kekuatan Dijun, jika dia melancarkan serangan dari belakang Dong Huang pasti tidak akan bisa menghindarinya, apalagi Dong Huang Taiyi ini hanya palsu. Retak, tertusuk. Begitu pikiran ini muncul di benak Dijun, dia merasa ada yang tidak beres. Lagi pula, perasaan melewati tombak itu tidak benar. Setelah menatapnya, dia terkejut lagi. Ada tembok gunung besar di depannya, dan tembakannya dengan paksa membuat lubang besar di tembok gunung. Keok, retakan di Gunung Taiyi sudah melebar, tetapi sekarang Dijun melepaskan tembakan lagi, retakan semakin melebar, dan terdengar suara gunung runtuh di dalamnya. Dihindari, Dijun mengeluarkan Star Mark Spear, dan memandang Dong Huang Taiyi di atas dengan tak percaya. Bahkan Kaisar Timur yang asli akan kesulitan memecahkan tombak Star Streak, tetapi penipu ini dapat menemukan cara untuk menghadapinya dalam sekejap. Kamu, Dijun baru saja membuka mulutnya, Dong Huang Taiyi menggelengkan jarinya ke arahnya, dan berkata dengan ringan tanda itu bisa dihilangkan. Cahaya bintangmu hanyalah sebuah tanda. Dijun ragu menatap Dong Huang Taiyi. Dia tiba-tiba mengangkat tombak tanda bintang, dan sosoknya melintas lagi. Retak. Dengan tembakan kedua, Dijun menikam Gunung Taiyi lagi. Tembakan ketiga, tembakan keempat, 5 tembakan berturut-turut, Dijun melewatkan semuanya. Di antara kelima tembakan tersebut, Dong Huang Taiyi memiliki kesempatan untuk menyerang Dijun, namun Dong Huang Taiyi tidak memiliki rencana untuk melawan. Tapi Dong Huang Taiyi tidak bergerak, setiap kali dia membiarkan Dijun menusuk dinding gunung. Apakah dewa ini begitu kuat? Luo Zeng bertanya sambil menatap langit. Hei, kita telah hidup ribuan orang era kekacauan. Mungkinkah Guk-Guk telah hidup begitu lama? Dari segi pengalaman, bagaimana replika ini bisa dibandingkan dengan kita? Kata Hou Yi. Diperkirakan tiruanku akan mengamuk, kata hantu Dijun di atas kepala Luo Zeng. Meski pengalaman replika ini berbeda dengan yang asli, namun temperamen dan karakternya mirip, misalnya Dijun yang asli sangat serius dan paranoid, begitu pula Dijun di dunia ibu. Dia tidak bisa menerima dipermainkan seperti kucing dan tikus dalam pertempuran. Semua pembangkit tenaga listrik di Tiangong menatap sosok Dong Huang Taiyi yang berkedip-kedip, dan kegembiraan muncul di wajah semua orang. Lagi pula, Dijun membunuh lusinan orang kuat di Tiangong, dan mereka sangat membenci mereka. Setelah 5 tusukan berturut-turut, Dijun akhirnya tenang, kemarahan muncul di mata halus itu, seolah-olah akan meletus kapan saja. Dan Dong Huang Taiyi menatap Dijun dengan santai. Di Chaos nomor 77, di sisi lain, hubungan antara Dong Huang Taiyi dan Dijun sendiri juga sangat baik, tentu saja dia tahu Dijun marah yang ekstrim ini. Setelah Dijun terdiam beberapa saat, dia melebarkan sayapnya dan sosoknya mulai membengkak dengan cepat. Tubuh Dewa Kemarahan. Mata selir Yan menyipit. Kekuatan yang kuat di dunia ibu sebenarnya ada pembagiannya. Di akhir zaman kuno, dasar dari negara adidaya utama telah terbentuk. Pada saat itu, 3 raksasa tikus telinga, bos dari kapal hitam, Jisuan Yuan, Senong, Nuwa, Fuxi, Dong Huang orang-orang kuat ini memasuki tanah tulang perampokan di sisi lain dengan tubuh Dewa Sunyi sebelum gerbang kebenaran ditutup, dan mereka mempraktikkan segalanya tubuh perampokan, biarkan tubuh fisik naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi sejak abad pertengahan, Dewa Kemarahan telah dihapuskan, dan kemudian orang tidak memiliki kemampuan untuk mengejar mereka. Oleh karena itu, meski ada banyak karakter luar biasa dan luar biasa yang lahir di antara para pendatang baru, ada cacat yang melekat pada tingkat fisik. Sarana untuk memperbaiki cacat ini adalah roh sumber kekacauan. Pada tahap selanjutnya, masih ada yang besar gap dengan karakter seperti Dijun dan Fuxi. Lebih penting lagi,
Ada dua syarat untuk memasuki surga ke-33, satu memasuki kota jiwa, dan yang lainnya melewati tanah kesengsaraan tulang, jadi tidak peduli seberapa keras Qiu Yinhe, He Qi, Lin Zanting, Feng Nu dan orang kuat lainnya bekerja keras, mereka tidak bisa memasuki 33 hari, lagi pula, mereka tidak bisa menjadi kaisar. Sekuat. Adapun orang-orang yang telah memasuki 33 hari di Istana Taitian, hanya ada satu Ying Lao dan satu Dong Huang. Wow, dengan perkembangan pesat sosok Di Jun, dia telah berubah menjadi raksasa dengan dua sayap setinggi 100.000 kaki. Di bawah kepakan sayap raksasa, angin topan meledak. Untuk sesaat, bebatuan beterbangan lurus, dan pasir serta debu mengepul. Apakah kamu serius? Dong Huang Tai tersenyum ringan. Dia juga mengilhami kekuatan Rage God, dan sosoknya mulai membengkak dengan cepat. Namun dalam sekejap mata, dia juga berubah menjadi raksasa dengan ukuran 100.000 kaki, berdiri tidak jauh dari Di Jun. Saat Dong Huang mengulurkan tangannya untuk meraihnya di udara, dia mengucapkan sepatah kata pada saat yang sama, panjang. Pedang pelangi ungu itu juga semakin besar dan besar. Pedang pelangi ungu ini ditempa oleh Kaisar Timur dengan besi kunci Tianjin, awalnya panjangnya 66.000 kaki, tetapi setelah ditempa, pedang itu diringkas menjadi 6 kaki 6 inci dengan metode rahasia, sekarang baru saja dipulihkan. Di Jun telah benar-benar kehilangan kesabarannya sekarang, dengan sayapnya yang bergetar, semburan api muncul dari belakangnya, dan dia bergegas menuju Dong Huang Tai. Dong Huang Tai mundur selangkah di udara tanpa tergesa-gesa, ruang berfluktuasi dengan tenang, dan seluruh orang telah pindah ke langit yang lebih tinggi. Kontes antara dewa liar dapat dengan mudah melukai orang yang tidak bersalah, jadi dia secara alami tidak ingin melibatkan Luo Zeng dalam pertarungan. Setelah tubuh besar Di Jun terbang ke udara, kubus biru yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuh besar itu, dan mereka juga terbang ke langit. Saat Di Jun baru saja mengikuti. Di kubah langit, bayangan pedang emas besar muncul. Bayangan pedang emas itu begitu besar hingga hampir melintasi kubah di atas Tiongkok Tengah. Bayangan pedang emas itu berputar ke satu sisi, dan puluhan bayangan pedang emas terbentuk. Bayangan pedang ini langsung menghalangi langit Tiongkok Tengah. Di seluruh daratan China Tengah yang tak terbatas, miliaran makhluk hidup bermandikan cahaya kemasan. Selir Yan, Feng Ge, dan semua orang di Istana Taidi menutup mulut mereka saat melihat pemandangan ini. Itu adalah pedang rune emas yang terinspirasi dari kekuatan darah Dong Huang. Tapi begitu Kaisar Timur keluar semua, dia hanya bisa membangkitkan paling banyak 3 pedang jimat emas. Pada saat itu, kekuatannya sudah sangat kuat, dan pusat kekuatan lain di dunia induk juga sangat ketakutan. Sekarang ada lebih dari 10 kali lebih banyak pedang rune emas di langit. Gan Gaohan, Ning Suyuan dan yang lainnya tidak tahu perubahan apa yang terjadi di Dong Huang. Melihat cahaya pedang emas, senyum muncul di wajahnya. Tampaknya Yang Mulia telah memperoleh banyak keuntungan di pantai seberang. Mungkinkah Anda telah mendapatkan token dari pantai seberang yang meningkatkan garis keturunan? Pedang jimat emas Yang Mulia belum menggunakannya untuk bertahun-tahun, dan itu sangat kuat. Tai Tiangong bukanlah kekuatan klan, darah Kaisar Timur juga dipenjara di Istana Taidi, dan hampir tidak pernah mengalir keluar, jadi hanya ada sedikit orang dengan darah Kaisar Timur. Kaisar ada pusaran besar di tengah bentuk pedang jimat emas. Itu, seolah-olah ada energi yang terus-menerus ditarik ke tengah. Luo Zeng dapat dengan mudah melihat pusaran besar di tengah pedang jimat emas, dan bertanya Senior Haoyi, Di Jun Senior, bukankah pusaran itu terhubung ke tempat lain di luar kekacauan? Sebelumnya, Haoyi dan Di Jun sudah menjelaskan bahwa semua energi dalam kekacauan itu tidak ada dalam kekacauan pada hakikatnya. Tetapi energi yang biasanya dilepaskan terlalu sedikit untuk diperhatikan. Ketika energinya cukup kuat, energi yang dilepaskan akan berbentuk pusaran, dan pusaran ini adalah bukti keterhubungan di luar kekacauan. Kekuatan pedang jimat emas itu sangat menakutkan. Di bawah pengamatan Luo Zeng, dia menemukan bahwa mereka juga menunjukkan keadaan pusaran air. Itu benar, jawab Haoyi. Lalu, bisakah Sun Shooting Bow Senior Haoyi menembakkan pedang jimat emas ini? Luo Zeng bertanya. Saat Haoyi ragu-ragu, Di Jun tersenyum dengan jijik dan berkata, bagaimana mungkin? Mereka mengatakan bahwa dia hanya beruntung pada awalnya, dan busur serta anak panahnya hanya bisa menembak matahariku. Ternyata, pusaran air berbeda dari pusaran air, gumam Luo Zeng. Bukan pusaran itu berbeda dengan pusaran, tetapi energinya berbeda dari energi, sumber energinya berbeda, dan cara memotongnya juga berbeda, jawab Di Jun. Dengan kata lain, ada banyak cara lain untuk menghasilkan dan menahan diri seperti Sun Shooting Bow. Luo Zeng bertanya dengan rasa ingin tahu.
Dijun mengangguk dan berkata ya, Yuan Shi Tianzun adalah orang yang paling banyak mempelajari hal ini di antara kita, tetapi bahkan jika dia sepintar Yuan Shi Tianzun, dia hampir tidak mendapatkan apapun setelah mempelajari cara ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya mengebor ke dalam kekacauan di dalam. Kekacauan hal-hal di luarnya tidak lebih dari mengintip melalui tabung, kata Hou Yi dengan malas. Orang-orang kuat dari umat manusia sangat mengagumi kebijaksanaan Yuan Shi Tianzun, tetapi bahkan jika dia sepandai Yuan Shi Tianzun, dia masih tidak dapat menemukan hukum Hu. Di dunia, cahaya keemasan berkelebat. Pedang rune emas itu terbang menuju penemuan tertentu di langit pada saat yang bersamaan. Ketika semua pedang jimat emas bertemu, aura yang sangat tajam menyebar, dan cahaya keemasan yang bersinar itu menutupi semua cahaya di dunia. Ini adalah tujuan akhir dari ilmu pedang. Kekuatan yang mulia memang telah membuat terobosan. Itu terlalu kuat, Dijun pasti bukan tandingannya. Melihat pemandangan ini, orang-orang kuat di Tiangong sangat bersemangat hingga mereka hampir ingin menangis. Orang-orang dari klan Xiong merasa malu. Satu-satunya harapan mereka adalah Dijun. Jika Dijun dikalahkan, bagaimana mungkin pembangkit tenaga listrik dari Istana Taitian dan klan Gagak Emas ini melepaskan mereka? Terlebih lagi, ada Tai Kaisar Timur yang begitu kuat. Saat cahaya keemasan menyala, bola api merah besar tiba-tiba meledak ke langit. Itu putaran matahari yang lain. Dijun menderita dan tidak tahu sekarang. Nine Suns Miesi telah dirilis lebih awal, dan tidak dapat dirilis untuk kedua kalinya dalam waktu singkat. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan melawan Dong Huang Tai, apalagi bahwa Dong Huang Tai yang memanipulasi palsu begitu kuat. Dalam hal hubungan sebelumnya antara Dijun dan Dong Huang Tai, pemahamannya tentang Dong Huang jauh lebih banyak daripada Gan Gaohan, Ning Suyuan, dan Selir Yan bagaimana kekuatan. Pedang jimat emas ini meningkat 10 kali lipat. Jiwa yang meringkuk di benak Dong Huang itu adalah monster, bukan? Tepat ketika matahari baru saja mekar, cahaya pedang besar menembusnya. Desir, desir, Dijun, yang berada di dalam matahari, harus bergerak lagi, dan putaran matahari ini dihancurkan menjadi berkeping-keping oleh pedang jimat emas, berubah menjadi berkeping-keping, itu adalah sekelompok api tidak beraturan yang dengan cepat menghilang di antara langit dan bumi. Tapi pedang jimat emas Dong Huang hampir memenuhi langit di bagian atas Senzu Tengah. Kemanapun Dijun pindah, selalu ada pedang jimat emas yang menembusnya. Dong Huang Tai mengendarai pedang jimat emas semakin cepat, tetapi kecepatan gerakan Dijun juga semakin cepat. Berdengung-berdengung, sosok-sosok yang terdiri dari kotak biru yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di seluruh China Tengah. Di atas Danau Minghu, kotak biru itu baru saja muncul, dan cahaya keemasan melesat dari langit, dan sosok Kaisar Jun yang dibentuk oleh kotak biru itu menghilang sebelum memadat wow cahaya pedang emas. Terbang di atas akhirnya, hembusan nafas membuat air Danau Minghu mulai mengalir kembali, dan pertempuran itu seperti tsunami. Untungnya, di banyak kota besar di sekitar Danau Minghu, ada cukup banyak keluarga yang kuat, dan mereka mengambil tindakan satu demi satu untuk mencegah air danau mengalir kembali kemana-mana. Pembangkit tenaga keluarga ini tidak mengkhawatirkan hilangnya air danau, mereka lebih mengkhawatirkan pertempuran di langit. Sebagai penduduk asli Tiongkok Tengah, mereka secara alami dapat mengatakan bahwa orang yang menembak di langit haruslah Dong Huang Tai sendiri, dan hanya dia yang memiliki kemampuan seperti itu adapun siapa hantu biru lainnya, hanya sedikit orang yang tahu. Berharap Kaisar Timur bisa menang, setidaknya dengan cara itu mereka bisa melindungi Tiongkok tanpa rasa khawatir. Saat Dijun menghilang, dia sudah muncul di dataran di barat Senzu Tengah. Sebelum dia sempat bernafas, pedang jimat emas datang lagi. Hei, wosh! Bila pedang jimat emas menebas tanah, memotong dan menggulung tanah di kedua sisinya. Dataran yang semula mulus dipotong oleh pedang jimat emas untuk membentuk ngarai besar. Melihat pedang jimat emas bergegas ke arahnya lagi, Dijun tidak punya pilihan selain bergerak lagi. Dong Huang Tai membawa sayapnya ke belakang, dan semua pedang jimat emas bergerak dengan pikirannya, dengan ekspresi santai. Jika kamu cukup pintar, kamu masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri sekarang. Tapi kamu tidak akan melarikan diri. Meskipun kamu dapat menghindari pedang rune emasku dengan teleportasi besarmu berkali-kali, aku hanya perlu satu kesempatan dari ribuan. Sekali, tepat ketika Dong Huang Tai selesai berbicara, kotak kecil yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di belakangnya, dan Dijun memilih untuk bergerak di belakangnya untuk melancarkan serangan diam-diam. Dan Dong Huang Tai sepertinya sudah bisa menebak gerakan Dijun. Pedang jimat emas besar turun dari langit, dari atas ke bawah, dan menembus ke arah kepala Dijun. Melihat pedang jimat emas datang tepat waktu,
Ekspresi Di Jun berubah, dan dia mundur dengan cepat dengan kepakan sayapnya. Tapi ketika dia mundur dengan cepat, pedang jimat emas lainnya datang ke arah Di Jun dari belakang. Kali ini, Di Jun tidak punya waktu untuk mengelak, jadi dia hanya bisa membalikkan badan dengan kasar, menghindari bagian vital. Engah! Pedang jimat emas memotong salah satu lengan Di Jun dan setengah sayapnya. Lengan yang panjangnya lebih dari 40.000 kaki dan sayap yang panjangnya 200.000 kaki dipotong, dan telah berubah menjadi ukuran normal, dan jatuh dari langit. Dan darah di tubuh Di Jun berubah menjadi hujan darah, tumpah ke bawah. Di Jun melihat lukanya, seluruh tubuhnya terus bergetar. Dan Dong Huang Tai masih berdiri dengan tangan di belakang punggung, dengan kesedihan yang tak bisa dijelaskan dan tak bisa dijelaskan di wajahnya. Setelah menempati tubuh replikanya, dia juga membaca semua ingatan Kaisar Timur. Dalam kehidupan ini, Kaisar Timur dan Di Jun dulunya adalah saudara dan saudari, tetapi pada akhirnya mereka saling bertentangan dan bertemu satu sama lain dalam pertempuran, yang benar-benar membuatnya sedih. Wow, wow, hujan darah menetes dari tubuh Di Jun, semua orang tidak mengelak atau mengelak, hanya mengangkat kepala dan menatap gerakan di langit. Kamu bukan lawanku, kata Dong Huang Tai acuh tak acuh. Dalam hal kontrol darah dan pengalaman tempur, Dong Huang Tai jauh lebih baik daripada replika Di Jun. Jika digantikan oleh Di Jun yang asli, pertempuran ini mungkin tidak akan mudah. Sudut mata Di Jun berkedut, dia mengulurkan tangannya, dan bola api besar hendak mengembun menjadi tombak lagi. Dia mungkin tidak peduli dengan hidupnya sendiri, tetapi dia tidak akan pernah membiarkan dirinya gagal. Namun, saat tombak api besar itu terkondensasi, celah tiba-tiba terbuka di antara alis, dan sebuah bola mata keluar darinya. Kembalilah, kamu benar-benar bukan tandingannya, kata Kaisar Hongxi Ji Xuanyuan. Bola mata ini tidak hanya memungkinkan mereka untuk berbagi token dari pantai lain, tetapi juga mengamati dan menyampaikan informasi satu sama lain. Saat Di Jun dan Dong Huang bertarung, Ji Xuanyuan dan Senong sama-sama menonton. Tidak hanya kamu bukan tandingannya, bahkan jika aku bertemu dengannya, aku khawatir hasilnya akan sama, kata Senong dari Laisan. Nada keduanya sangat hati-hati, jelas mereka menganggap Dong Huang Tai sebagai musuh yang kuat. Mengapa? Di Jun bertanya dengan enggan. Dia sama sekali bukan Kaisar Timur. Memang benar dia tidak, tapi dia mungkin orang lain, kata Ji Xuanyuan. Yang lain, apa maksudmu? Hati Di Jun bergetar. Alasan mengapa kemampuan dunia pemadam 9 matahari Anda dapat ditembakkan oleh busur dan anak panah Luo Zhengqiao juga karena orang lain bernama Hui. Ada saya yang lain di dunia ini, klan Lishan yang lain, dan Kaisar yang lain. Jun. Apa? Mendengar berita itu, Di Jun menunjukkan ekspresi kaget di wajahnya, bagaimana mungkin ada orang seperti itu. Sama seperti Lisan, Ji Xuanyuan dan Senong telah mencari sendiri sejak mereka masih kecil, lahir orang-orang di sisi lain. Tapi semua petunjuk yang ditinggalkan oleh orang-orang di sisi lain terkonsentrasi di pohon penambah darah 6 pola, dan pohon penambah darah 6 baris ada di tangan Nua, jadi Ji Xuanyuan dan yang lainnya tidak tahu banyak tentang itu, orang-orang di sisi lain selain Nua. Kali ini, masuknya Luo Zheng ke kuil Keitian telah diketahui oleh klan Yuanling. Segala sesuatu yang dilihat Yue Huonu juga dilihat oleh klan Yuanling di langit atas. Secara alami, jelas bahwa Luo Zheng telah mengambil peradaban. Sebagai penguasa kedua peradaban, klan Yuanling secara alami menyadari pergerakan orang-orang di sisi lain. Apa yang disebut rahasia orang-orang di sisi lain sama sekali bukan rahasia bagi mereka. Namun dari awal hingga akhir, klan Yuanling tidak pernah mengungkapkan berita tentang ras manusia di pihak lain kepada Ji Xuanyuan dan Senong. Bagaimana dengan masa lalu ras manusia? Ji Xuanyuan baru saja pergi ke pantai seberang, dan ketika dia bertanya tentang Sun Shooting God Bow di tangan Luo Zheng, klan Yuanling mengungkapkan rahasia masa lalu. Sekarang telah mencapai titik seperti itu, klan Yuanling telah sepenuhnya mengendalikan mereka, Ji Xuanyuan dan yang lainnya secara alami, dia tidak memenuhi syarat untuk kembali. Hanya saja setelah mengetahui kebenarannya, dia juga kaget, dan wajar saja Di Jun langsung mengatakan yang sebenarnya. Jadi, aku hanya salinannya. Di Jun bergumam. Dong Huang Tai masih menatap Di Jun dengan tenang. Setelah Di Jun berubah menjadi dewa liar, sosoknya menjadi besar. Bahkan jika dia bergumam dengan suara rendah, Dong Huang Tai dapat mendengarnya dengan jelas. Karena Di Jun tahu bahwa dia adalah replika, dia mungkin mengerti setelah menemukan beberapa kebenaran. Setelah Di Jun menundukkan kepalanya dan merenung sejenak, dia tiba-tiba menghilangkan kekuatan Dewa Kemarahan. Ukuran besar menghilang dan kembali ke ukuran normal. Dong Huang Tai menatap Di Jun seukuran semut, dan juga menghilangkan kekuatan Dewa Kemarahan.
Kamu adalah dewa sejati dari Kaisar Timur Tai, kan? Di Jun bertanya. Kaisar Timur Tai mengangguk, ya. Di Jun menatap Gunung Tai dan berkata, saya ingin bertemu dewa sejati saya. Dia tiba-tiba membuat permintaan seperti itu, dan Kaisar Timur Tai akhirnya menunjukkan keterkejutan, tetapi segera keputusan dibuat, ya. Jadi Dong Huang Tai dan Di Jun turun satu demi satu. Para Master Tiangong tidak tahu obat apa yang dijual di labu itu, tetapi mereka masih terlihat sedikit gugup ketika melihat Di Jun turun. Di antara orang kuat Tiangong, masih ada beberapa orang yang mempertahankan kekuatan tempurnya, seperti Li Beixue dan lainnya. Saat ini, mereka juga mengepungnya selangkah lebih maju untuk mencegah Di Jun menyerang dengan kejam. Luo Zeng, dia ingin melihat dewanya sendiri, kata Dong Huang Tai melalui transmisi suara. Ada juga ekspresi keheranan di wajah Luo Zeng, ketika dia ragu-ragu, Dewa Kaisar Jun berkata dalam benak Luo Zeng, temui dia, aku bisa berbicara dengannya. Setelah Luo Zeng setuju, Dong Huang Tai telah menjaga di sisi Luo Zeng. Di Jun, yang lengan dan sayapnya patah, berdiri di hadapan Luo Zeng. Om, dengan cahaya redup berkedip, bayangan Di Jun sendiri telah muncul di atas kepala Luo Zeng. Di Jun dan Dewa saling memandang untuk beberapa saat sebelum bertanya, mereka bilang aku hanya tiruan darimu. Ya, jawab Dewa Di Jun. Apa gunanya meniru kami? Di Jun bertanya lagi. Biarkan kamu mengambil jalan pamungkas dan melakukan pertarungan terakhir, kata Di Jun sendiri lagi. Klan Lishan, klan Di Hong apakah sama? Di Jun bertanya. Sama, sebenarnya, masih banyak benih yang kita sebarkan, tetapi kebanyakan gagal bertahan. Kamu adalah salah satu yang beruntung, Ji Xuanyuan, dan begitu pula Senong. Di Jun sendiri tersenyum, aku bisa mengundang mereka keluar, jiwa dewa keluar. Tidak perlu, Di Jun melambaikan tangannya, dan melanjutkan, tapi, mengapa kita berjalan keluar dari jalan yang berbeda, mengapa kita tidak berjalan seperti Dong Huang, Nua, dan Fuxi? Di jalan yang sama. Di Jun merasa sedikit bersalah, dia sangat keras kepala, dan setelah mengetahui bahwa dia sebenarnya adalah seorang pengkhianat, dia merasa menyesal di dalam hatinya, tetapi dia hanya memilih untuk mengkhianati tanpa terlihat, jadi dia menyalahkan dirinya sendiri dewa. Kaisar Jun sendiri menghela nafas, karena beberapa kecelakaan, keluarga Yuanling ikut campur, dan kami terjebak di 33 surga lagi, tidak dapat memperbaikinya sampai Luo Zeng membuka kuil Keitian dan membawa jalan peradaban. Baru kemudian dapatkah roh dan jiwa kita melihat cahaya hari. Jadi, aku menyingkir, mata Di Jun terkulai, tetapi dia berkata lagi kalau begitu aku bisa memilih jalan lain. Ketika Di Jun menghadap ketika Luo Zeng bertanya pertanyaan-pertanyaan ini, Ji Xuanyuan dan Senong juga mendengarkan dengan seksama di bagian lain dunia ibu. Ketika mereka mendengar Di Jun mengucapkan kata-kata ini, wajah mereka berubah. Tidak bagus. Klan Yuanling berani mengatakan yang sebenarnya karena mereka yakin tidak akan berani mengkhianati. Tetapi jika dia benar-benar mengkhianati klan Yuanling pada saat ini, tidak sulit membayangkan apa yang akan terjadi. Luo Zeng, Selir Yan dan yang lainnya juga memiliki ekspresi keheranan di wajah mereka. Pria yang kuat seperti Di Jun memiliki kemauan yang sangat kuat, begitu dia memilih jalan, dia akan terus berjalan tanpa ragu meski dia salah. Sekarang hanya beberapa kata dari Di Jun sendiri, jadi dia akan berubah pikiran. Tapi Di Jun sendiri terlihat agak diharapkan, dan ekspresinya seperti biasa. Di Jun memiliki kepribadian yang mirip dengan Di Jun sendiri, dan dia tahu bahwa duplikat ini sama seperti dirinya, tidak dapat menerima penipuan dan pengkhianatan. Setelah duplikat Di Jun menjadi raja dari seluruh klan Gagak Emas, dia tidak peduli dengan pengkhianatan apapun, setiap gerakan klan Jinwu mengikuti kemauannya, tetapi setelah duplikat mengetahui latar belakangnya, situasinya adalah berbeda. Replika Di Jun, tetapi dia dan replika Dong Huang Tai telah berdebat tentang mana yang harus dipilih, dan sekarang dia akhirnya membuktikan dirinya salah, tentu saja dia tidak dapat menerimanya. Kalau mau, tentu saja bisa, jawab Di Jun sendiri. Di Jun mengangguk. Dia masih sangat tertarik dengan kekuatan garis keturunan Golden Crow. Dia juga ingin tahu seperti apa keberadaan ras manusia masa lalu, Kaisar Jun masa lalu. Tapi tepat ketika Di Jun mengangguk, bola mata di depan dahinya tiba-tiba memancarkan cahaya hitam berbentuk segitiga, dan teriakan aneh keluar dari bola matanya, hahaha, apa gunanya keinginanmu? Tanya kami jika kami mau. Aku tidak mau. Wajah Di Jun tiba-tiba berubah ketika dia mendengar bola mata di dahinya mengatakan ini. Kamu, siapa kamu? Bola mata ini diberikan kepada Di Jun oleh klan Yuanling, tetapi Di Jun selalu itu digunakan untuk berkomunikasi dengan Ji Xuanyuan,
Shen Nong dan yang lainnya, atau untuk meminjam token satu sama lain dari sisi lain tangisan di bola mata jelas bukan salah satunya. Siapa aku? Hehehe suara itu tidak menjawab. Aku tahu siapa kamu. Sesosok muncul lagi di atas kepala Luo Zeng, dan orang ini adalah Yuan Shi Tianzun. Ketika Luo Zeng meminta jiwa Kaisar Jun, Hao Yi, dan Dong Huang untuk keluar membantu, Yuan Shi Tianzun mulai memperhatikan pergerakan dunia luar. Saat suara di bola mata muncul, Yuan Shi Tianzun akhirnya memilih untuk muncul. Cahaya hitam segitiga di bola mata menatap roh Yuan Shi Tianzun, dan tawanya menjadi semakin liar. Kita bertemu lagi, Yuan Shi Tianzun, hahaha, sekarang kamu ingin membuat masalah hanya dengan mengandalkan jejak roh ini. Yuan Shi Tianzun melihat. Tenang menatap cahaya hitam segitiga di matanya, dia berkata, kesempatan ada di pihakku. Kesempatan ada di pihakmu. Tanda tanya, itu hanya angan-angan. Jika demikian, mengapa repot-repot bersembunyi di surga ke-33? Kamu, bahkan klan Wukong tidak sebagus itu. Lanjut segitiga Heimang. Di seluruh pantai lain, semua ras yang percaya pada yang terakhir ditekan, dan mereka menghilang di pantai lain atau bergabung dengan klan Yuanling. Bahkan umat manusia yang pernah makmur pun terjebak di surga 33. Hanya keluarga Wukong yang merupakan pengecualian. Tao yang dipilih oleh ras ini benar-benar berbeda dari klan Yuanling, tetapi sebelum klan Yuanling mulai menekan mereka, klan Wukong berhasil menarik banyak orang jenius dan orang kuat dari klan besar. Ketika klan Yuanling berbalik dan berencana untuk menekan klan Wukong telah tumbuh ke titik di mana ia tidak dapat ditekan sayang sekali. Tata letakmu sudah terlambat, kata Yuan Shi Tianzun dengan sedikit senyum, sejauh yang saya tahu, Anda dalam kekacauan. Fraksi tidak dominan. Untuk klan Yuanling saya, keuntungan ini tidak perlu dikhawatirkan. Mungkin untuk membuktikan bahwa dia tidak peduli sama sekali, bola mata itu tiba-tiba berkedip. Seluruh bola mata langsung berubah menjadi merah tua, dan energi menakutkan muncul di dalamnya. Dong Huang Tai berdiri dan terus mengawasi setiap gerakan Di Jun, dia takut Di Jun akan membunuh orang dengan kejam, yang akan merepotkan. Saat energi sedang menyeduh, dia bisa menghentikan Luo Zeng dalam sekejap. Dan Di Jun sendiri juga mengharapkan sesuatu pada saat ini, dia menoleh dan melirik bawahannya, Feng Nu, Ming Shi, Bai Hu dan orang-orang Jinwu lainnya, lalu berkata Di Jun ini adalah Di Jun yang asli, saya hanya tiruan, mungkin ini alasanmu mengkhianatiku, aku bersedia untuk percaya, tapi tolong ikuti dia. Saat dia berbicara, banyak kotak biru kecil muncul dari seluruh tubuhnya, dan segera muncul di langit. Juga, selir Yan, tolong maafkan aku, kata Di Jun sambil menatap selir Yan. Yang mengalir di tubuh selir Yan adalah darah suku Jinwu, dan dia juga anggota suku Jinwu. Ketika dia menikah saat itu, Di Jun secara alami setuju. Tetapi konflik awal antara kedua klan muncul karena selir Yan, dan seluruh sarang ilahi juga menganggap selir Yan sebagai pengkhianat. Boom! Sebelum dia selesai berbicara, bola mata merah itu tiba-tiba meledak. Alasan mengapa Di Jun bergegas ke langit adalah karena dia tidak ingin menyakiti Luo Zeng, selir Yan, dan lainnya. Namun, meski kekuatan bola mata ini sangat kuat, cakupan gelombang kejutnya tidak besar, hanya menghancurkan kepala dan tubuh bagian atas Di Jun, dan separuh tubuhnya lainnya jatuh dari langit. Kaisarku, setelah melihat pemandangan ini, para anggota suku Jinwu semuanya patah hati. Feng Nu bahkan mengepakkan sayapnya dan terbang ke atas, memeluk tubuh Di Jun yang patah di lengannya. Meskipun karena pemujaan darah, orang-orang dari suku Jinwu perlu mendengarkan kaisar di benak Luo Zeng, tetapi ingatan dan emosi mereka masih ada, dan kesedihan semacam ini datang dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Selir Yan juga menggigit bibirnya dengan erat, wajahnya yang seputih salju penuh dengan kesedihan. Dan Feng Ge dan Di Jun tidak memiliki perasaan sama sekali, lagi pula, ketika dia lahir, Tian Gong dan Jin Wu sudah saling berhadapan, dan dia hanya membenci Banshis bersayap itu. Tapi dia merasakan emosi sedih selir Yan, dan dia merasa tidak nyaman di hatinya. Sungguh memalukan bahwa seorang patriark dari kekuatan super akan jatuh dengan cara ini. Setelah Di Jun meninggal, mata semua orang sekali lagi tertuju pada Zhu Hongquan dan rombongannya. Zhu Hongquan dan yang lainnya ingin melarikan diri pada awalnya, tetapi mereka tidak mau pergi setelah Kaisar Jun datang ke Zhong Shenzhou untuk membunuh kuartet. Ketika pembangkit tenaga listrik Tiangong membunuh mereka semua, mereka dapat menjarah di 7 gunung kekuatan super memiliki fondasi yang sangat dalam. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Di Jun akan kalah dari Dong Huang Tai. Saat ini, yang mereka pikirkan adalah apakah Di Jun dapat membawa mereka pergi, dan dengan kekuatan dan penguasaan sihir luar angkasa Di Jun, mudah untuk melakukan ini.
Masih tidak pernah menyangka bahwa Di Jun akan duduk dan berbicara dengan mereka dalam waktu yang lama. Saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan, dan Di Jun tiba-tiba terangkat ke udara dan meledak dari awal hingga akhir. Zhu Hongquan dan yang lainnya tampak tercengang. Pada titik ini, tidak mungkin mereka melarikan diri. Saat bola mata di depan dahi Di Jun meledak, itu adalah tempat lain di dunia ibu. Dahi Ji Xuanyuan, Shen Nong dan Min Hu semuanya terasa kaget, dan ketika mereka mencoba merasakan bola mata Di Jun, itu sudah jatuh ke dalam kegelapan. Ji Xuanyuan, Shen Nong dan Min Hu saling berhadapan dalam diam untuk beberapa saat. Mereka berharap klan Yuanling akan mengambil tindakan untuk menghukum Di Jun, tetapi mereka tidak menyangka klan Yuanling akan bertindak begitu kejam. Di Jun hanya menunjukkan sedikit pemberontakan, dan bahkan jika dia tidak sepenuhnya bertekad, klan Yuanling membunuhnya tanpa ragu. Metode seperti itu terlalu kejam. Dan di dahi mereka, ada juga bola mata yang terkubur. Mereka dulu berpikir bahwa token dari pihak lain ini akan membawa kemungkinan yang tak terbatas, dan dengan kontribusi dari banyak token dari pihak lain, mereka dapat meningkatkan kekuatan satu sama lain. Sekarang tampaknya bola mata ini adalah ancaman yang mematikan. Misalnya, Lai San dan Shen Nong, bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain mengambil nyawa mereka kapan saja. Bahkan klan Yuanling berpangkat tinggi tidak bisa melakukannya. Saat mereka diam, Ji Xuanyuan, Shen Nong dan Min Hu membuka bola mata mereka pada saat yang sama, cahaya hitam berbentuk segitiga muncul dari tengah bola mata, dan suara itu keluar lagi. Bisakah kamu melihat akhir Di Jun? Kata San Jiao Heimang. Begitu, jawab Ji Xuanyuan. Apakah kamu punya pikiran? Tanya Triangle Heimang. Sebuah cahaya tegas melintas di mata Ji Xuanyuan, dan kemudian dia berkata kami telah memilih jalan kami sendiri, dan karena kami sedang bertugas, Di Jun akan memberontak secara mendadak, jadi jangan menunggu sekutu. Setelah cahaya hitam segitiga bergetar beberapa saat, dia akhirnya berkata benar, ingat, dunia ini pada akhirnya akan terbukti, jalan yang kita pilih tidak salah, halal adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Saya tidak mau lihat hal seperti ini terjadi lagi, dan kamu akan melihat akhirnya. Setelah selesai berbicara, cahaya hitam berbentuk segitiga segera menghilang. Ji Xuanyuan, Min Hu, dan Shen Nong semua tetap diam. Orang-orang kuat yang mengikuti di belakang mereka juga diam. Kehidupan patriark begitu dikendalikan oleh orang lain, dan orang lain akan binasa di bawah perintah, dan mereka merasa tidak nyaman. Tapi bola mata masih menempel di dahi mereka, dan sekarang mereka bahkan tidak bisa berdiskusi secara pribadi. Pergi bekerja. Setelah hening sejenak, Ji Xuanyuan berbalik dan berkata kepada Huoxi. Huoxi menatap Ji Xuanyuan dengan cemas dan mengangguk. Dia mengulurkan tangannya dan mengangkat ke arah langit, gumpalan api cian dengan keras terangkat ke udara dari tangannya. Zizizi. Setelah api biru ini naik ke atas, mereka ditarik ke ruang di atas, dan untaian api berbentuk pusaran, dan mulai terus-menerus memadat menuju suatu titik. Ada unit minimum dalam ruang dalam kekacauan, dan ruang terkecil dapat diperoleh dengan membagi satu ruang secara terus-menerus, dan metode ini hanya dapat dicapai oleh Dewa Kekacauan Kuno Kong. Dan sekarang latihan api adalah memadatkan semua api di ruang yang sangat kecil ini. Setelah lebih dari setengah jam, nyala api yang terkandung dalam ruang kecil itu akhirnya mencapai titik kritis. Tidak peduli seberapa keras api itu bekerja, nyala api itu tidak dapat dipadamkan. Oke, kata Huo Xingxi kepada Ji Xuanyuan. Ji Xuanyuan mengangguk ke arah mata besar di celah jurang, dan ruang kecil itu perlahan-lahan naik. Dan ada ratusan ruang kecil seperti itu di langit di atas jurang yang gelap gulita, meskipun sangat kecil, bahkan ujung sehelai rambut dapat menampung jutaan ruang kecil ini. Namun karena terlalu banyak nyala api yang dituangkan ke dalamnya, masih sangat mencolok, terutama di kegelapan, bintik-bintik cahaya cian menyilaukan seperti bintang. Apakah api kental itu benar-benar kuat? Huo Xing bertanya. Ji Xuanyuan tersenyum tipis, kamu bisa mencobanya. Oke, Huo Xingxi sudah sangat penasaran, dia mengulurkan tangannya untuk memetik titik cahaya biru di udara, dan meremasnya dengan keras. Wow, ruang kecil itu meledak. Latihan api berfokus pada api di ruang yang sangat kecil, dan ruang batas ini telah diakomodasi secara ekstrim. Jika Dewa Kekacauan Kuno Kong tidak secara pribadi mengendalikannya, ruang yang sangat kecil itu akan runtuh sejak lama. Mengabaikan kekosongan saja dapat membuat ruang mungil ini mencapai keseimbangan yang luar biasa. Saat ruang kecil itu meledak, api biru menyebar dan turun dari langit. Setelah api cian menyentuh dasar jurang, ia naik lagi. Jurang ini, yang cukup besar untuk merobohkan negara besar, diselimuti api dalam sekejap. Apinya benar-benar ganas.
Huo Xing melihat api yang berkobar di atas kepalanya dan berseru, tapi api yang kutuang ke dalamnya seharusnya tidak terlalu banyak. Seluruh ruang meledak. Dengan apimu, sehingga ruang itu sendiri menjadi bagian dari nyala api, Ji Xuanyuan menjelaskan. Ruang kecil itu memiliki kekuatan seperti itu. Huo Xing bertanya dengan heran. Ya, mekanismenya sangat rumit dan sulit untuk dijelaskan. Anda hanya perlu tahu bahwa semua materi di seluruh kekacauan terdiri dari ruang yang sangat kecil yang tak terhitung jumlahnya. Tidak peduli bagaimana kekacauan itu dihancurkan atau dilahirkan kembali, ruang yang sangat kecil ini selalu ada di sini. Metode umumnya adalah tidak dapat menggunakan ruang yang sangat kecil ini. Senong mengulurkan tangannya untuk menyentuh api di sekitar tubuhnya. Kekuatan api tidak terlalu kuat, tetapi cukup kuat untuk menghancurkan semua makhluk hidup dalam satu negara. Jurang diisi, dan nyala api kekuatan seperti itu tidak dapat membahayakan orang-orang seperti Senong dan Ji Xuanyuan, tetapi jika mereka ditempatkan di beberapa negara besar, situasinya akan berbeda. Selama ruang yang sangat kecil meledak, negara besar akan terbakar, dan ribuan makhluk hidup akan terbakar habis. Berapa banyak negara bagian yang perlu kita bakar sebelum dunia induk merespons? Huo bertanya dengan ekspresi rumit. Sifat manusia itu rumit. Huo Xingxi juga merupakan karakter kejam di klan Yuxiong, dan banyak orang mati di tangannya. Tapi membakar untuk membunuh seperti ini benar-benar tidak masuk akal. Diperkirakan setidaknya 300 negara bagian besar harus dibakar, jawab Senong. Karena itu, semua orang diam lagi. Langkah klan Yuanling untuk membunuh Di Jun telah membuat hati mereka memberontak. Beberapa rencana yang dibuat sebelumnya tampak logis, tetapi ketika tiba waktunya untuk melanjutkan, saya sebenarnya ingin mundur. Aku duluan. Saat semua orang terdiam, Minhu berinisiatif untuk berdiri. Di antara beberapa negara adidaya, klan Minyu adalah yang terkecil. Klan Minyu yang asli tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai negara adidaya. Fakta bahwa klan Minyu dapat berkembang hingga level sekarang sepenuhnya merupakan hasil dukungan dari klan Xiong dan Senong Clan. Pada saat seperti itu, Minhu secara alami melakukan bagiannya. Setelah api cian yang menyebar di jurang menghilang, dia terbang, menyimpan ruang kecil itu di cincin Sumeru, dan kemudian menjauh dari jurang, sementara utusan berbentuk api terus menggerakkan api menuju kompres di ruang yang sangat kecil. Di belakang jurang adalah Ying Haisu. Tidak lama kemudian, Minhu datang ke langit di atas prefektur Yinghai dan melepaskan ruang yang sangat kecil dari cincin Sumeru. Ruang kecil ini hampir tidak memiliki berat, jika orang biasa menyentuhnya, ruang kecil ini akan langsung melewati tubuh, karena sangat kecil sehingga hampir dapat diabaikan. Itu sebabnya Minhu menggunakan sihir luar angkasa untuk memindahkan ruang kecil ini. Setelah ruang kecil dilepaskan, perlahan-lahan melayang di udara. Dengan angin sepoi-sepoi, ruang yang sangat kecil yang sejuta kali lebih kecil dari debu berputar di udara dan melayang ke bawah. Matahari bersinar terang di prefektur Yinghai, tidak segelap dasar jurang. Oleh karena itu, meskipun ruang yang sangat kecil bersinar, ia tidak seterang bintang. Tubuh bercahaya ini jatuh dari ketinggian dan jatuh ke sebuah pulau di bawahnya. Hampir seluruh prefektur Yinghai adalah perairan, dengan hanya beberapa pulau besar. Di pulau di bawah, ada klan kecil bernama klan Rubah Kun. Kekuatan klan Rubah Kun masih bisa menjadi peringkat nomor 1 di prefektur Yinghai. Dunia ibu, dibandingkan dengan negara adidaya, adalah klan kecil di dalam klan kecil. Jika ada beruang, klan Senong dapat mengirim orang kuat sesuka hati, dan mereka dapat membantai klan sekecil itu. Namun, lokasi geografis prefektur Yinghai relatif terpencil, dan tidak ada hasil yang unik, sehingga selalu relatif damai. Kecuali untuk perang sesekali antara dua klan besar di bawah air, sebagian besar waktu, prefektur Yinghai menjaga perdamaian. Adegan seperti itu jarang terjadi di dunia ibu. Lihat, apa itu? Seorang anggota suku Kun Rubah melihat bintik-bintik cahaya yang jatuh dari langit. Banyak anggota suku Hukun mendongak bersama, dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Apakah ada bintang jatuh? Ini siang bolong. Ayo pergi dan lihat. Klan Fox Kun tidak menyadari bahaya akan datang, dan banyak anggota klan Fox Kun mengejar titik cahaya. Ada anggota klan Hukun yang tercepat. Kekuatan klan Kun Rubah ini telah mencapai alam Dzogchen, dan di bawah kedipan terus-menerus dari sosoknya, dia telah mengambil langkah pertama ke dasar titik cahaya. Titik cahaya yang sangat kecil. Tapi cahayanya sangat kuat sehingga dapat dilihat dengan jelas bahkan dari jarak puluhan mil. Harta macam apa ini? Serunya dan mengulurkan tangannya ke arah titik cahaya. Saat bersentuhan dengan ruang yang sangat kecil ini, ruang yang sangat kecil itu menembus langsung dari tangannya, langsung jatuh ke tanah, dan menembus jauh ke dalam tanah.
Kenapa? Orang-orang Hukun sedikit bingung, apakah titik cahaya tadi benar-benar hanya titik cahaya? Secara alami tidak mungkin untuk memahami seberapa kecil ruang kecil itu dibandingkan dengan ruang kecil-kecil, seluruh tubuhnya adalah saringan untuk ventilasi tepat ketika itu aneh, gelombang panas datang dari bawah kakinya. Wow, api biru melonjak ke langit. Ketika orang-orang Hukun yang berdiri di kejauhan melihat tiang api yang menjulang tinggi, wajah mereka penuh kengerian, dan mereka semua berbalik dan melarikan diri. Tapi kecepatan api biru menyebar terlalu cepat. Sebelum mereka bisa berbalik tepat waktu, tubuh mereka sudah terperangkap di kolom api biru. Seperti yang dikatakan Senong, kekuatan nyala api yang dilepaskan dari ruang yang sangat kecil tidak terlalu kuat, dan nyala api ini hampir tidak dapat menyebabkan kerusakan pada alam sumber caotik, dan bahkan yang kuat di alam luar dapat menahannya. Namun, 99% makhluk di dunia ibu tidak bisa menolak. Di bawah api biru yang menyebar dengan cepat, orang-orang dari klan Hukun berteriak, meraung, dan menangis, tetapi kebanyakan dari mereka dengan cepat terbakar habis, kokas dan kemudian diubah menjadi arang untuk abu. Semua pohon dan bangunan di pulau itu juga terbakar. Bahkan klan Dzogchen Fox-kun, menghadapi api yang membubung ke langit, dia mengorbankan pesona, dan pesona itu memblokirnya untuk beberapa napas. Itu mencoba membuat teleportasi besar, menghindari api cian. Tapi setelah pindah ke posisi aman, api biru telah menyebar dan menyelimutinya lagi. Merilis teleportasi besar lagi, dan masih disusul oleh api biru yang menyebar dengan cepat. Akhirnya, ia pindah ke permukaan laut, hanya untuk mengetahui dengan putus asa bahwa api biru tampaknya telah menyelimuti seluruh prefektur Yinghai. Crash! Itu melompat ke laut. Dalam waktu singkat, air laut sudah mulai mendidih. Namun, dibandingkan dengan pembakaran api cian, air laut yang mendidih sudah sangat dingin, setidaknya klan Hukun ini dapat dengan mudah menanggungnya. Tetapi segera ditemukan bahwa dasar laut tidak aman. Api biru memenuhi seluruh ruang di prefektur Yinghai di bawah nyala api yang gila-gilaan, air laut juga menguap dengan cepat, dan permukaan laut juga turun pada kecepatan yang terlihat. Keluarga besar di dasar laut juga mulai panik. Mereka tidak tahu dari mana asal api di permukaan laut, tetapi menurut laju transpirasi saat ini, tidak butuh waktu lama bagi air laut untuk menghilang sepenuhnya, dan nasib mereka tidak berbeda dengan makhluk di atas pulau. Tapi apa yang terjadi di depan mereka benar-benar melebihi harapan mereka. Lagi pula, mereka tidak tahu mengapa seseorang membunuh tanpa alasan. Saat api terus bergulung di langit, air laut di seluruh prefektur Yinghai menguap seluruhnya. Minhu berdiri tinggi di langit dan melihat ke bawah. Setelah air laut ditranspirasikan, sejumlah besar garam diendapkan, tetapi garam dan arang hitam bercampur menjadi satu untuk membentuk medan garam hitam yang tak berujung. Setiap nyala api di ruang kecil itu akhirnya padam. Dalam kobaran api prefektur Yinghai, sedikit kesejukan juga pulih. Dalam keadaan sebesar itu, hanya ada sedikit makhluk yang masih hidup. Mereka adalah orang kuat di sisi lain yang memiliki token khusus dari sisi lain, atau orang kuat di sumber yang kacau. Kedua tetua duduk di bawah laut adalah satu-satunya di prefektur Yinghai dua alam sumber caotik. Belum lama ini, kedua tetua tertinggi dari alam sumber caotik ini adalah yang terkuat dari dua klan besar. Kedua klan besar ini telah bertarung selama puluhan ribu tahun untuk mendapatkan sumber daya di prefektur Yinghai, dan keduanya selalu berada di garis depan pertempuran ini, karakter utama. Bagaimana menurut mereka dalam waktu singkat, air laut habis, anggota klan dibakar sampai mati, dan semua yang mereka duduki menghilang. Keduanya relatif terdiam, wajah mereka kaku. Bahkan di alam sumber caotik, selain perlindungan diri, tidak ada yang bisa dilakukan dalam menghadapi cara yang merusak seperti itu. Puluhan miliar makhluk sedang sekarat karena ketakutan dan kemarahan yang mendalam. Emosi negatif menular. Seseorang dapat menginfeksi suatu kelompok, dan suatu kelompok dapat menginfeksi dunia. Emosi negatif yang meletus dari puluhan miliar makhluk seperti palu berat yang tak terlihat, mulai mengguncang seluruh dunia induk. Bahkan Minhu tampaknya terpengaruh oleh emosi negatif ini, dia menghembuskan napas dengan keras, sosoknya melintas, dan dia bergerak menuju prefektur Yufeng yang berdekatan dengan prefektur Yinghai. Pertempuran antara Istana Taitian dan klan Jinwu akhirnya berakhir, dan klan Xiong lainnya akan mati dalam pertempuran atau ditangkap tanpa pertempuran di bawah tangan Dong Huangtai. Tegasnya, kerugian klan Jinwu tidak berat, dan kerugian yang paling menyakitkan adalah kematian di Jun. Elit suku Gagak Emas, termasuk Shen Chao, dan sebagian besar penjaga di Jun selamat. Sebelumnya, karena Kaisar Jun masih di Feng Fei, Mingxi dan yang lainnya masih memiliki konflik yang intens di hati mereka,
ketika mereka benar-benar mematuhi perintah Luo Zeng untuk menyerang Kaisar Jun, mereka tidak dapat melakukan hal yang berat. Jadi Luo Zeng memerintahkan mereka untuk menahan Di Jun, tetapi dengan mudah dibuang oleh Di Jun, dan Di Jun tidak menyakiti mereka. Sekarang Kaisar Jun sudah mati, pusat gravitasi klan Gagak Emas juga telah menghilang, dan mereka tampaknya tidak punya pilihan lain selain mengikuti Luo Zeng dengan sepenuh hati. Setelah mengalahkan Di Jun, jiwa Dong Huang Tai berinisiatif menyerahkan tubuh Dong Huang Tai. Pada saat ini, Selir Yan, Gan Gaohan dan yang lainnya mengerti bahwa Kaisar Timur belum benar-benar terbangun, dan ada orang lain yang menduduki Kaisar Timur, tetapi orang ini juga Kaisar Timur, dan dia adalah dewa yang sebenarnya. Sebenarnya, sekarang ada masa-masa sulit, dan Kaisar Timur belum kembali, jadi Kaisar Timur sendiri masih bisa tinggal di tubuh Kaisar Timur, saran Gan Gaohan. Di mata Gan Gaohan, yang terpenting sekarang adalah keamanan Istana Taitian. Jika ada orang kuat lain sekuat Di Jun, bagaimana mereka akan menghadapinya? Pada saat ini, Dong Huang telah kembali ke dunia tubuh internal Luo Zeng, mengebor senjata peradaban, dan Luo Zeng membantu Gan Gaohan menyampaikan kata-katanya. Faktanya, Luo Zeng juga merasa bahwa Dong Huang Tai tidak perlu meninggalkan tubuh begitu cepat. Setelah beberapa saat, Luo Zeng berkata dengan malu dia menolak, mengatakan bahwa jika Tiangong dalam bahaya, dia akan menembak lagi, tetapi dia tidak ingin tinggal di tubuh Dong Huang selamanya. Saya mendengar bahwa makhluk di sisi lain sangat merindukan dunia yang kacau. Mengapa Kaisar Timur sendiri menolak? Gan Gaohan berkata dengan aneh. Gan Gaohan telah mengikuti Dong Huang selama bertahun-tahun, dan dia bukan orang yang tidak tahu apa-apa. Makhluk-makhluk yang lahir dalam kekacauan dan memasuki pantai seberang, mungkinkah mereka merindukan masa lalu dalam kekacauan? Lagi pula, mereka semua lahir di dunia kacau yang luas dan berasap, dan akhirnya terjebak di pantai seberang. Beberapa makhluk dari sisi lain rela dibawa dan menjadi token orang lain dari sisi lain, di satu sisi terpaksa tidak berdaya, dan ada alasan lain, yaitu untuk bisa melihat kekacauan dunia lagi. Tapi Kaisar Timur Tai tampaknya tidak senang. Mungkin karena perasaan ini begitu baik sehingga saya khawatir saya tidak akan bisa melepaskannya, kata Ning Suyuan pelan di sampingnya. Selama pembangkit tenaga listrik Tiangong masih hidup, mereka pada dasarnya akan terluka parah. Tetapi dengan tingkat kultivasi mereka, selama mereka tidak mati, selama mereka masih bernafas, pemulihannya tidak akan terlalu lambat. Sekarang kulit Ning Suyuan telah meningkat pesat. Ini seperti ini. Aku terkunci di kuil yang gelap selama bertahun-tahun, tidak bergerak seperti patung, tanpa minat dalam hidup, tidak ada keinginan untuk berbicara, tidak ada keinginan untuk keserakahan, tidak ada keinginan untuk khawatir, tes-tes, hidup yang membosankan, untuk dapat memulai lagi datang ke dunia ini, sungguh pengalaman. Nostalgia, bocah Dong Huang itu takut dia tidak ingin pergi, jadi dia pergi begitu saja. Hou Yi tiba-tiba muncul dan mengucapkan paragraf yang panjang. Kemudian dia melihat semua orang menatapnya dengan tercengang, dan berkata aku juga menyelinap pergi. Luo Zeng, aku ingin tahu ahli macam apa orang itu. Gan Gaohan bertanya. Sekarang mereka mengerti bahwa tidak ada orang yang ditempatkan di tubuh Luo Zeng yang sederhana, terutama lelaki tua yang muncul di akhir, yang berbicara langsung dengan keluarga Yuanling. Ini Hou Yi, yang menghancurkan matahari di Jun dengan mengandalkan busur dan anak panahnya. Luo Zeng menceritakan kisah Hou Yi menembak matahari. Gan Gaohan dan yang lainnya juga tercengang saat mendengarnya, mereka tidak menyangka akan ada sejarah seperti itu di masa lalu umat manusia. Li Beixue membantu orang menyembuhkan luka mereka tidak jauh, dan tentu saja mendengar apa yang dikatakan Luo Zeng, dan ada jejak kebencian di wajah halus dan cantik itu. Di bawah pertempuran ini, semua harga dirinya berubah menjadi debu yang beterbangan. Pemuda ini, yang dipromosikan lebih cepat dari dirinya sendiri, mengubah seluruh situasi pertempuran sendirian, bahkan tidak bisa dikatakan sebagai perputaran, dia mengalahkan suku Gagak Emas sepenuhnya sendirian. Mengontrol roh mayat Jinwu, mengendalikan suku Jinwu, menembak jatuh Jiuyang, mengalahkan Kaisar Jun. Sebaliknya, semua orang di Istana Taitian hanyalah peran pendukung. Adapun Li Beixue sendiri, dia mampu mengikuti Sungai Qiuyin dan berkontribusi di belakang kolam sungai, yang sudah merupakan pertunjukan yang luar biasa. Retak, klik, klik. Tepat saat Li Beixue berpikir seperti ini, ada suara berderak lain di dalam Gunung Tai. Selama pertempuran antara Dong Huang dan Di Jun, bagian tengah Gunung Tai hancur dan berlubang. Selain itu, bagian tengah awalnya merupakan titik lemah, dan gunung tidak dapat menahan tekanan dari atas, jatuh. Gunung Tai akan runtuh, teriak seseorang. Jika bagian atas Gunung Tai benar-benar jatuh, kota naga tepat di bawahnya akan hancur berkeping-keping.
Meskipun kota naga telah dihancurkan oleh orang-orang klan Xiong, namun kehancurannya belum selesai, jika langsung dihancurkan tidak akan ada apa-apanya. Boom! Melihat gunung di atas terus miring ke satu sisi, Luo Zeng segera memerintahkan semuanya, blokir gunung-gunung Tai. Begitu kata-katanya jatuh, orang-orang gagak emas yang menerima perintah menghilang di tempatnya dan muncul di sisi puncak gunung Tai. Kekuatan puluhan pembangkit tenaga listrik klan Jinwu, seperti Mingxi, Baihu dan lainnya, tidak boleh diremehkan. Kekuatan gabungan dari orang-orang ini cukup untuk menahan tergelincirnya bagian atas gunung Tai. Selain mereka, beberapa ahli Tiangong yang tidak terluka juga bergegas. Tapi orang-orang ini bergegas dan tidak menghentikan longsornya gunung Tai. Gunung Tai memang terlalu besar, dibandingkan dengan gunung itu sendiri, ukurannya seperti jarum kecil dan tajam. Ketika mereka mendorong tembok gunung dengan tangan mereka dan meletus dengan kekuatan besar, tembok gunung yang lembut tidak dapat menahan puluhan ribu kekuatan dewa, dan mereka jatuh langsung ke tembok gunung. Setelah orang Jinwu menemukan masalah ini, mereka melebarkan sayap mereka satu demi satu, mencoba memperluas area yang bersentuhan dengan gunung, tetapi mereka tetap jatuh ke gunung lunak dengan sayap mereka. Dalam situasi ini, Dong Huang Tai diizinkan untuk mengendalikan tubuh Dong Huang. Sangat mudah untuk menyelesaikannya dengan berubah menjadi kekuatan Dewa Kemarahan. Tapi Kaisar Timur Tai telah kembali ke dunia batinnya, jadi tidak perlu memanggilnya lagi. Setelah Luo Zeng memikirkannya, sosoknya melintas dan muncul di sisi gunung. Tubuh Dewa Kemarahan. Dalam sekejap mata, Luo Zeng juga berubah menjadi raksasa besar, dan seluruh orang itu mendorong ke arah gunung yang meluncur. Meskipun kekuatan Luo Zeng tidak kecil, dia sendiri tidak dapat menghentikan jatuhnya gunung. Kecepatan luncuran gunung hanya sedikit melambat. Li Beixue juga terbang untuk mencoba melawan gunung, tetapi seperti orang lain, dia jatuh ke dalamnya begitu dia meledak dengan kekuatan dewa. Setelah keluar dari gunung, dia mendapat ide, dan kemudian berkata, Qiyu Senior, pedang Tianzu. Pedang Tianzu sangat besar dan sangat kuat, dan pedang Tianzu memang layak digunakan. Qiyu Yinhe mengangguk ke sisi gunung, dan saat dia mengulurkan tangannya untuk melafalkan, lingkaran cahaya besar muncul dari udara tipis, dan di dalam lingkaran cahaya besar ini, pedang parit surgawi terbang keluar. Tidak lama kemudian, pedang Tianzu yang besar sudah menempel di gunung, dan Ru Fengfei, Li Beixue dan yang lainnya mengerahkan kekuatan mereka pada pedang Tianzu. Ketika Qiyu Yinhe mengorbankan pedang parit surgawi, dia juga membagikannya secara merata. Didorong oleh kekuatan besar, bagian atas gunung, yang meluncur perlahan, akhirnya berhenti. Pada saat ini, Gan Gaohan berkata, Su Yuan, kamu bawa Qiyu Yinhe dan yang lainnya untuk membuat lingkaran sihir, dan lebih baik memperbaiki gunung terlebih dahulu. Ning Su Yuan mengangguk, dan terbang ke depan bersama Qiyu Yinhe dan yang lainnya, dan mulai memecahkan arai susun gunung terus-menerus. Tidak mudah mengatur lingkaran sihir yang dipasang di gunung raksasa. Meski hanya penguatan sementara, butuh waktu 1 jam. Itu adalah Feng Nu dan yang lainnya yang terus-menerus melepaskan kekuatan para dewa. Sangat tidak nyaman untuk bersikeras selama 1 jam, dan mereka mengisi ulang sejumlah besar kristal dewa untuk token mereka masing-masing di sisi lain. Tapi 1 jam kemudian, Ning Suyuan memimpin Qiyu Yinhe dan yang lainnya untuk mengatur lingkaran sihir, dan akhirnya menstabilkan gunung, dan semua orang menghela nafas lega. Luo Zeng menyebarkan tubuh Dewa Kemarahan, dan ketika dia turun lagi, Gan Gaohan menatap Luo Zeng dengan mata aneh. Tentang Luo Zeng yang mempraktikkan tubuh dewa yang sunyi, Tiangong telah mendengarnya. Nyatanya, di era ini pun, tubuh Dewa Kemarahan tidak terlalu aneh. Tulang belulang memang sudah habis, tapi bukan berarti banyak negara adik kuasa tidak memiliki koleksi, dan stok tulang belulang itu cukup untuk sejumlah kecil orang yang mempraktikkan dewa-dewa sunyi. Namun masalah yang dihadapi Rage God adalah dia tidak bisa masuk ke pantai seberang, dan jika dia tidak masuk ke pantai seberang, sulit untuk menembus kekuatan Rage God hanya dengan mengandalkan kekuatan Rage God. Mempraktekkan Rage God hampir tidak ada artinya, dan tentu saja tidak ada yang mempraktekkannya. Tapi Luo Zeng sedikit berbeda, dia tidak hanya mempraktikkan Dewa Kemarahan, tetapi dia juga memasuki sisi lain. Gan Gaohan menyadari masalah lain yang sangat penting. Luo Zeng telah membuat kemajuan pesat dalam waktu singkat sejak dia datang ke Tiangong, kata Gan Gaohan tiba-tiba. Luo Zeng melirik Gan Gaohan dengan aneh, tidak tahu apa yang ingin dia katakan, tetapi berkata dengan rendah hati, Gan Tua memujimu. Gan Gaohan menggelengkan kepalanya, aku tahu bahwa tubuh fisikmu dapat memasuki sisi lain, dan kamu secara alami akan memiliki potensi besar di masa depan, tetapi lebih dari setahun yang lalu,
Anda masih mengembara di dunia warna selama 13 hari, dan Anda terlalu jauh dari surga atas. Anda tidak pernah menyangka bahwa Anda akan melangkah ke dunia keinginan begitu cepat, dan jiwamu sangat stabil. Luo Zeng mengangguk. Tidak sulit bagi Luo Zeng untuk mencapai jiwa indigo tertinggi, dan dia bahkan dapat membantu banyak orang mencapai jiwa indigo tertinggi. Sejak zaman kuno, ada banyak orang yang telah melewati jiwa indigo hingga ekstrim, kata Gan Gaohan dengan acuh tak acuh, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mencapai tubuh dari banyak malapetaka, jadi yang kuat setelah zaman kuno tidak memiliki kesempatan untuk masuk. Surga 33. Tidak ada yang memasuki 33 surga sejak zaman kuno. Luo Zeng mengangkat alisnya. Ya, ada dua syarat untuk memasuki surga ke-33. Yang satu adalah melampaui jiwa indigo untuk mencapai jiwa suci, dan yang lainnya adalah mencapai tubuh bencana segudang. Setelah keduanya digabungkan menjadi satu, kamu akan masuk ke surga abadi di 32 surga. Hanya setelah mengecat gulungan itu kamu bisa memenuhi syarat untuk menginjakan kaki di 33 surga. Gan Gaohan berkata dengan tatapan rindu di matanya. Misalnya, Gan Gaohan, Ning Suyuan, Qiu Yinhe, dan lainnya semua ada dan mencapai alam jiwa suci, hanya karena tubuh dari segudang malapetaka tidak dapat dikembangkan, tidak dapat memasuki gulungan abadi, dan tidak dapat pergi ke 33 surga, dan basis kultivasi mereka akan selalu terjebak di 32 surga. Satu penyesalan, itu bisa dilihat. Termasuk Mingxi, Baihu dan yang lainnya tidak jauh, ada sedikit ketidakberdayaan di wajah mereka. Ini bukan karena kurangnya bakat atau kekuatan mereka, tetapi karena aturan pantai seberang gulungan gambar abadi. Ya, itu adalah gulungan gambar besar yang melayang di langit di atas 32 langit. Ada semua jenis makhluk kuat yang dilukis di gulungan itu. Yang kuat yang memasuki gulungan gambar abadi disebut orang dalam gulungan itu, dan di sana adalah nama lain, seperti dewa, seperti alam abadi, kata Gan Gaohan sambil tersenyum. Lalu Dong Huang juga dianggap sebagai orang dalam daftar. Luo Zeng bertanya. Gan Gaohan menjawab ya, ada dua kandidat di istana Taitian kita, satu Dong Huang, dan yang lainnya adalah Ying Lao, jadi kekuatan kedua penguasa gunung ini satu tingkat lebih tinggi dari 5 penguasa gunung lainnya. Nilai. Setelah mengalami pertempuran antara istana Taitian dan klan Gagak Emas, Luo Zeng secara kasar memahaminya. Sebelumnya, dia merasa bahwa jarak antara penguasa gunung dan Kaisar Timur tidak terlalu besar, tetapi sekarang tampaknya jarak tersebut tidak kecil. Hanya ada satu hari antara langit ke-32 dan langit ke-33, yang mana sebenarnya dipisahkan oleh dunia. Jiwa dan tubuhmu cukup memenuhi syarat, kuharap kamu bisa cepat memasuki kota jiwa, melewati tanah tulang belulang, dan menjadi manusia di tengah gulungan lagi, kata Gan Gaohan sambil menatap Dong Huang yang duduk di atas tanah. Mungkin, Anda bisa pergi ke 33 hari untuk menyelamatkan Kaisar Timur. Saya memenuhi syarat untuk menjadi orang yang terlibat karena saya bisa memasuki sisi lain tubuh. Bagaimana dengan Feng Ge, yang secara fisik di sisi lain? Luo Zeng berkata sambil melihat Feng Ge tidak jauh. Situasi Feng Ge agak istimewa. Tubuh fisiknya belum memasuki pantai seberang, tetapi tubuh murninya telah memasuki pantai seberang. Gan Gaohan tersenyum dan berkata mungkin itu mungkin. Lagi pula, ujian gulungan gambar abadi ada di sisi lain. Siapapun yang lulus itu layak, tapi saya tidak sepenuhnya yakin. Tidak ada yang pernah mengalaminya. Bahkan Dong Huang sendiri tidak yakin. Aku pasti akan menjadi orang yang ada di koran, kata Feng Ge tiba-tiba, aku ingin menyelamatkan ayahku. Wajah keriput Gan Gaohan menunjukkan ekspresi cinta, dan dia menyemangati aku percaya yang mulia Feng Ge akan melakukannya itu. Di sini. Mata Feng Ge melayang ke Luo Zeng dengan samar. Tapi dia paling tahu di dalam hatinya bahwa apakah dia bisa memasuki gulungan itu dan menjadi orang dalam gulungan itu, yang terpenting adalah dia. Luo Zeng ditatap oleh Feng Ge untuk sementara waktu, dan wajahnya sedikit tidak wajar. Setelah dia melirik Gunung Tai yang stabil, dia berkata aku harus kembali ke Sekte Pedang Xin Liu. Meskipun ada klan Xiong. Pergi kemungkinan 3 sekte pedang utama tidak mungkin, tetapi Luo Zeng mengkhawatirkannya. Sekarang perang Tiangong telah mereda, wajar untuk kembali. Saat suara itu jatuh, Luo Zeng merentangkan tangannya dan terbang menjauh. Karena klan Xiong menyerang dan menghancurkan semua jenis batasan dan penghalang udara, Luo Zeng secara alami tidak perlu mendaki gunung, tetapi terbang langsung ke puncak gunung. 3350